Ala la tanalu ilma, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. 6 di sini bukan pembatasan, ya, ini secara umum. Ada syarat-syarat yang lain selain 6 ini. Contohnya seperti keikhlasan. Tidak disebut di sini, tapi ini 6 sudah menjadi ghalib. Umumnya orang tidak akan meraih ilmu, tidak akan sukses menjadi orang alim kecuali dengan 6 syarat ini. Maka kalimat 6 di situ bukan pembatasan, tapi umumnya atau syarat-syarat yang paling mendasar. Saumbika, aku akan menjelaskan kepadamu antafsiliha, tentang perinciannya 6 syarat tersebut, bibayani, dengan jelas. Zakain, pertama kecerdasan, wahirsin, dan semangat, wastibarin, dan kesabaran, walbulghatin, dan bekal, wa irsadi ustadzin, bimbingan guru, wa tuli zamani, dan masa yang lama. Wa tuli, dan lama, zamani, masa. Yang masyhur, yang dikenal bahwa syair ini adalah syairnya Imam Syafi'i, Imamuna al-A'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Dan syair ini sudah dikenal di dunia seperti matahari. Tidak ada pesantren, tidak ada seorang santri kecuali pernah mendengar syair ini. Andai kata belum menghafal, sudah pasti dia pernah mendengar syair ini. Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada kita, kamu tidak akan meraih ilmu, ini tidak meraih dengan maksimal, maksudnya tidak meraih ilmu dengan maksimal, dan kamu tidak akan mencapai cita-citamu dalam keilmuan secara maksimal kecuali kamu memenuhi 6 syarat yang akan disebutkan ini. Kalau kamu tidak memenuhi syarat ini, ya dapat, tapi dapat sedikit. Bukan berarti nggak dapat ilmu. Dapat ilmu sepotong-sepotong, ya, sepenggal-sepenggal. Dan cukuplah sesuatu itu kurang manfaat kalau sudah sepenggal-sepenggal. Kalau kamu beli sesuatu sudah penggalan-penggalan, kurang manfaat. Sesuatu itu akan berbobot bermanfaat kalau dia sempurna. Kalau dia itu engkau meraihnya dalam keadaan wutuh, dalam keadaan yang sempurna. Seperti orang yang belajar nahwu sepotong-sepotong, maka dia hanya tahu hal-hal yang kulitnya, tapi dia tidak paham bagaimana cara baca kitab, bagaimana cara mengartikan kitab. Tidak akan mampu karena dia mempelajari nahwunya sepotong-sepotong. Jadi 6 syarat ini adalah syarat untuk meraih ilmu secara maksimal, secara utuh. Ilmu apa saja, ya, terutama ilmu agama, ilmu umum pun sama. Saumbika an tafsiliha bibayani, ada 6 syarat, dan tadi 6 sudah disampaikan, bukan syarat pembatasan 6 itu, tapi ghaliban, umumnya. Zakain, kecerdasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kecerdasan standar dan normal.
Jadi semua manusia diberi oleh Allah kecerdasan standar dan normal sesuai yang Allah takdirkan kepadanya. Tetapi akal manusia itu bisa berkembang kekuatannya. Dari segi modalnya, akal manusia itu hampir sama rata-rata. Yang membedakan kita dengan orang-orang ilmuwan, yang membedakan kita dengan para ulama adalah karena mereka itu menggunakan akalnya, diasah, dipakai terus, diasah terus, maka akhirnya akal mereka itu memiliki kekuatan yang melebihi rata-rata orang. Sementara orang yang jarang mikir, dari kecil dia nggak biasa menghafal, bengong, sering melamun, maka akalnya pun semakin lama akan semakin mengecil karena nggak pernah dipakai. Itu bisa kita bahasakan dengan bahasa tubuh sebenarnya. Kalau kita melihat seorang binaragawan yang dia tuh badannya bagus, kekuatan mengangkatnya sampai sekian puluh kilo, limada? Kenapa? Karena dia riyadhah, dia apa? Dia latihan, dia terus, dia pergi ke tempat latihan dan dia terus mengangkat, terus berlatih, terus dia meningkatkan beban yang dia angkat sampai akhirnya dia mencapai sesuatu yang menakjubkan. Ada orang pukulannya sampai seberat 100 kilo, ada orang yang pukulannya sampai seberat 120 kilo. Di mana? Karena dia berlatih, dia memakai dan menggunakan nikmat tangan dan otot ini dengan baik. Kalau ada orang yang dia nggak pernah olahraga, dia nggak pernah mengolah ragakan badannya, maka dia akan semakin lama semakin kecil dia punya urat dan semakin lemah. Maka dia sering sakit-sakit karena kurang olahraga. Itu gambaran dalam segi badan kita. Akal manusia sama, kecerdasannya begitu. Kalau kamu kepingin cerdasmu itu bertambah, seringlah menghafal, seringlah melacak itu hadis-hadis, melacak, merujuk. Ya, ulama-ulama dulu begitu, kadang-kadang ngasih tugas muridnya, ini ada masalah begini, coba dirujuk di kitab-kitab. Mereka buka perpustakaan, buka kitab ini nggak ketemu sampai 10-20 kitab. Itu melatih kecerdasan. Sama halnya kalau orang itu dari kecil udah nggak pernah dilatih menghafal, nggak pernah dilatih susah, nggak pernah dilatih untuk berpikir mencari solusi sesuatu, maka akalnya dia akan tumpul. Lama-lama dia akan jadi orang yang kurang cerdas. Lama-lama akalnya semakin tumpul dan tumpul, akhirnya dia gagal di dalam mensyukuri nikmat akal gitu. Maka cara untuk cerdas adalah menggunakan akal itu untuk berpikir, untuk menghafal. Orang-orang yang sudah berumur seperti Sayyiduna Al-Habib Zain masih sering menghafal dan cepat menghafalnya. Kenapa? Karena mereka sudah biasa menghafal dari mulai kecil. Maka kalimat orang sudah tua nggak bisa menghafal itu juga tidak semuanya benar. Kita banyak melihat orang-orang sepuh, guru-guru kita itu masih menghafal, masih terus menghafal, dan mereka bisa menghafal. Jadi akal kita kalau kepingin cerdas, gunakanlah untuk yang baik, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal syair, menghafal kisah-kisah ulama,
Kalau kita satu hari bisa menghafal satu hadis, satu ayat, satu syair, satu kisah, satu kalimat hikmah, itu 5 tiap hari, 1 tahun kita sudah kaya dengan ilmu dan pengetahuan dalam bibliotek akal kita itu. Dalam bibliotek pikiran kita sudah ratusan ribuan ilmu. Nah, maka jangan kita merasa nggak cerdas. Merasa nggak cerdas itu karena setan ngomong ente nggak cerdas, ente nggak bisa. Setan menyuarakan begitu. Kamu harus lawan. Enggak, ana bisa, ana cerdas. Ya, buktikan dengan kesungguhan. Kemudian ulama-ulama memberikan testimoni atau kesaksian-kesaksian hasil pengalaman mereka. Ada hal-hal yang bikin orang tambah cepat cerdas. Apa itu? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu bikin orang cepat cerdas. Ya, orang yang biasa bangun malam, ya, beda dengan orang yang jarang bangun malam, apalagi subuhnya ketinggalan. Itu secara empiris pun terbukti, ya, bahkan di berbagai lembaga-lembaga umum itu banyak ditemukan mahasiswa-mahasiswa yang prestasi-prestasi tinggi itu karena mereka sambil mondok, mereka tuh di rumahnya tuh sering qiyamul lail, dibiasakan baca Quran dan qiyamul lail. Karena apa? Karena yang namanya qiyamul lail itu oksigen yang paling bersih. Ya, semua orang ilmuwan mengatakan oksigen yang paling jernih, yang paling bersih yang kamu hirup, yang Allah siapkan di alam ini, di udara ini adalah di waktu sahur. Ya, maka dianjurkan orang itu di pagi itu jangan tidur, menghirup udara yang dalam. Ya, kemudian kamu lepaskan dengan mulut, dihirup dengan hidung, dilepaskan dengan mulut. Dan itu sering. Benar itu juga Nabi SAW sering kalau malam-malam beliau melihat ke langit di alam terbuka sambil membaca apa? Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ila akhir ayat. Termasuk yang cepat bikin cerdas adalah qiraatul Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran, hatinya cerdas, pikirannya cerdas. Kenapa? Karena Al-Quran memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au kullima bihil mauta ila akhir ayat. Dalam ayat yang lain apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Al-Quran merubah segalanya. Ada orang yang tuli dibacain Quran bisa denger. Ada orang bisu dibacain Quran bisa ngomong. Ada orang yang buta dibacain Quran bisa ngelihat. Apalagi cuma akal kita yang katanya dituduh nggak cerdas. Bacain Quran, ya, maka cerdas akal kita. Ya, tapi membaca dengan adab, dengan baik, membaca dengan senang hati. Ada sebagian santri baca Quran berat hati dia. Baca Quran berat hati, nggak dapat barokah itu. Ini baca Quran berat hati. Kalau kamu ingin barokah Quran, membacalah Al-Quran dengan senang hati. Hatimu senang. Alhamdulillah ya Allah bisa baca Quran lagi. Alhamdulillah ya Allah bisa tarawih qiyam tahajud lagi ini malam kedua. Nah, nanti besok malam ketiga bisa 1 juz lagi. Senang ya farah. Orang yang baca Quran dengan senang hati bil farah, maka secara kejiwaan itu dia punya tubuh langsung sehat. Seluruh partikel-partikel dalam tubuhnya menjadi sehat. Kenapa? Karena Quran punya kekuatan yang tidak bisa dibahasakan oleh ilmu modern dan ilmu keilmiahan modern belum mampu menemukan itu. Ada ditemukan di barat orang dibacakan burdah sembuh, padahal non muslim. Yang membaca ini orang yang cinta Nabi, dia cinta Nabi, asyik dengan Nabi. Ketika baca burdah, ada orang sakit sembuh. Karena burdah itu dia syair cinta, dan syair cinta itu ketika dibaca oleh orang sang pecinta, maka menguasai suasana hati dan akalnya dia.
Nah, bacaan orang yang sedang jatuh cinta itu ternyata memiliki aura positif. Orang yang sakit dengar bacaan burdah dari orang pecinta sembuh. Itu burdah kalamun nas. Bagaimana kalau kalamullah azza wa jalla la ilaha illallah? Sungguh tertutup hati orang yang dia kalau baca Quran berat hati, baca Quran dia merasa dipaksa-paksa. Ada orang yang mahrum, orang yang diharamkan, dihalangi dari kebaikan. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kita termasuk golongan ini. Harus kita senang ketika dengar Quran, yafrah, membaca Quran, yafrah. Ketika kita mendapatkan satu makna dalam Al-Quran, yafrah. Itu hati yang itu yang bahagia nanti. Termasuk yang mencerdaskan akal adalah an-nazar ila salihin, melihat wajah orang-orang saleh. Itu bikin cerdas. Bikin cerdas. Maka orang-orang dulu mengajak anaknya itu ketemu sama wali fulan, ketemu sama ulama fulan. Itu kenapa? Karena mereka tahu anak-anak yang dipertemukan dengan orang-orang soleh itu menjadi anak-anak yang cerdas. Nggak tahu apa karena orang solehnya doa atau ada faktor yang lain. Tapi yang jelas kalau anak-anak kecil atau kita sebagai santri senang melihat wajah orang soleh, maka dia akan cerdas, pikirannya cerdas, akalnya cerdas. Dan itu apa rasakan dulu waktu ngaji sama Sayyidina Al-Habib Zain. Kita itu kalau dikasih ilmu oleh beliau setengah jam itu subhanallah, seperti rekaman itu nggak luput. Tek 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 tek, semua apa yang dikatakan tuh langsung masuk semua. Padahal kita nggak nulis, masuk. Cuman nanti ada yang teringat sampai 2 hari, 3 hari, ada yang sampai sekarang, ada yang mungkin sekian minggu. Maka kita habis taklim bisa nulis. Dulu kita dianjurkan sama beliau, kalau ketika taklim dengarkan dengan seksama. Kalau kamu fokus pasti kamu nggak lupa. Kamu lupa karena nggak fokus, karena kepikiran gentayangan. Kalau kamu mendengar dengan fokus, mendengar dengan seksama, ingat, tertangkap itu. Tek, tek, tek. Mungkin berkah beliau juga. Karena apa? Karena ketika kita diomongin oleh orang yang hatinya bersih dan cahaya keimanannya kuat, maka akal kita jadi cerdas. Menangkapnya itu maksimal. Nanti kalau kita di kamar baru nulis tadi yang katakan guru apa kita tulis, kita rangkum. Begitu. Ini yang membuat asbab-asbab orang cerdas, di samping tadi selalu berlatih menghafal, selalu berlatih untuk memikir. Jangan nganggur. Dikasih nikmat akal kok dibikin nganggur dengan banyak tidur, banyak bengong. Itu nggak mensyukuri nikmat akal. Dan ada juga yang bikin nggak cerdas, yang bikin akal tuh nggak cerdas pelupa al-maksiat. Maksiat adalah pantangan akal cerdas. Orang yang senang maksiat, akalnya nggak bisa cerdas. Ini pelupa. Wa ma ansanihu illa asyaitan an adzkurah. Yang bikin lupa itu setan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tidaklah membuat aku lupa kecuali setan. Berarti orang lupa itu dari setan. Maka orang yang sering kemasukan setan sering lupa. Nah, kalau orang yang jarang kemasukan setan atau setan kesulitan masuk ke dia karena banyak zikir, banyak ibadah, dia jarang lupa. Allah Ta'ala wadhkur rabbaka idza nasit. Kalau kamu lupa, ingat nama Allah. Berarti kamu ketika lupa itu kamu nggak ingat Allah. Nah, katanya obatnya orang yang pelupa suruh banyak zikir. Wadhkur rabbaka idza nasita. Wa qala dalam kisah Nabi Allah Musa, wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah. Nah,
Termasuk yang membuat tidak cerdas an-nadhar fi wujuhil fasikin, melihat wajah orang-orang fasik dengan mata cinta, mata memuji, memuja, ya, artis-artis bintang film kamu memuja, lama-lama menjadi orang goblok kamu. Kamu suka lihat wajahnya orang-orang fasik, kamu puja-puja, lama-lama jadi orang blon, kita tumpul akal kita. Nah, ya, termasuk juga yang bikin seseorang itu akalnya tidak cerdas, yaitu sering tidur di waktu asar. Ya, orang yang tidur di waktu asar itu akalnya akal yang kurang cerdas, bahkan dalam sebuah riwayat bisa terkena penyakit pikun. Ya, orang yang tidur ba'dal asar, ya, lama-lama dia masih muda sudah pikun. Ya, gimana? Dua waktu yang kita nggak boleh tidur apa? Ba'da subuh wa ba'dal asar. Ya, setelah subuh dan setelah asar nggak boleh tidur kita. Makruh, karena yang ba'da subuh menyebabkan kefakiran, yang ba'dal asar menyebabkan kebodohan. Waliyadzubillah.